Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kali ini kita akan mencoba membahas beberapa materi di elektronika analog dan digital. Di antaranya adalah dasar-dasar elektronika, sistem elektronika analog dan digital, klasifikasi komponen elektronika analog dan digital, rangkaian penguat, rangkaian komparator, dan rangkaian penyearah. Jadi elektronika merupakan ilmu yang mempelajari alat listrik arus lemah yang dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektron atau partikel bermuatan listrik dalam suatu alat dan bahan, seperti peralatan elektronik, komputer, termokouple, semikonduktor, dan lain sebagainya. Jika diamati perkembangan elektronika dari sejak kelahirannya sampai sekarang, maka nampak bahwa perkembangan tersebut menuju miniaturisasi komponen. Bahkan saat ini telah ditemukan one chip mikrokomputer atau mikrokomputer dalam satu chip. Komponen ini terdiri atas mikroprosesor, memori baca tulis, memori baca, dan unit input-output yang seluruhnya terletak dalam satu chip. Selain itu, perkembangan terus menuju ke arah peningkatan kemampuan dan intelijensi. Terdapat bidang-bidang di elektronika. Yang pertama, bidang instrumen dan kontrol. Jadi bidang ini berkecimpung pada peralatan seperti pengembangan alat ukur elektronik, instrumentasi penelitian, alat pemroses data, serta alat kontrol atau otomatisasi seperti sistem mikroprosesor untuk kontrol dan sebagainya. Yang kedua adalah bidang telekomunikasi. Jadi bidang ini berkecimpung pada alih informasi jarak jauh menggunakan kabel maupun tidak. Yang ketiga adalah bidang elektronika konsumer. Jadi bidang ini berkecimpung pada produksi peralatan-peralatan kebutuhan umum seperti radio, televisi, perekam kaset audio maupun video, penyedia daya, serta komponen-komponen elektronika. Dan yang terakhir adalah bidang elektronika kuantum. Jadi bidang ini berkecimpung dalam pengembangan elektronika yang menyangkut interaksi antar cahaya, gelombang mikro atau gelombang elektromagnetik yang lain. Selanjutnya masuk ke materi dasar-dasar elektronika. Jadi elektronika adalah sebuah istilah yang diambil dari kata elektron. Elektron ini merupakan satu dari tiga materi yang menyusun struktur atom, yakni proton, neutron, dan elektron. Dalam konsep proton dan elektron ada hal yang harus kita ketahui, diantaranya arus listrik adalah sebuah aliran yang terjadi akibat jumlah muatan listrik yang mengalir dari satu titik ke titik lain dalam suatu rangkaian tiap satuan waktu. Selanjutnya, muatan listrik, yaitu kemampuan alat untuk menyimpan dan membuang arus listrik selama waktu tertentu. Ada juga tegangan listrik, yaitu suatu beda potensial antara dua titik yang mempunyai perbedaan jumlah muatan. Yang terakhir adalah hukum Ohm, yaitu pernyataan bahwa arus listrik yang mengalir melalui sebuah penghantar selalu berbanding lurus dengan tegangan yang diterapkan kepadanya. Selanjutnya, penghantar listrik, yaitu suatu benda yang digunakan dalam teknik listrik atau elektronika untuk mengalirkan arus listrik dari sumber listrik ke beban listrik. Jadi penghantar listrik ini digolongkan menjadi tiga bagian. Yang pertama, konduktor, merupakan suatu bahan yang dapat menghantarkan listrik. Bahan penghantar mempunyai banyak elektron bebas sehingga dengan mudah dapat dipengaruhi keadaan sekitarnya. Yang kedua adalah bahan isolator, yaitu jenis bahan yang sulit menghantarkan listrik. Hal tersebut disebabkan karena bentuk struktur atomnya. Elektron terikat kuat oleh protonnya. Yang ketiga adalah bahan semikonduktor, yaitu bahan penghantar listrik yang tidak sebaik konduktor, namun tidak pula seburuk isolator yang sama sekali tidak menghantarkan arus listrik. Selanjutnya beralih ke sistem elektronika analog dan digital. Elektronika analog adalah bidang elektronika di mana sinyal dan listrik yang bersifat kontinu atau bertahap. Dengan kata lain, sistem analog mempunyai
range dalam pengolahan data dan sinyal. Sedangkan elektronika digital adalah bidang elektronika di mana data sinyal dan listrik diolah secara diskrit, yaitu nilainya berubah secara ekstrim, dengan kata lain naik turun secara drastis. Untuk proses transmisi analog merupakan proses pemindahan sinyal analog tanpa mengurangi kontennya sama sekali. Sinyal dapat berupa data analog atau data digital. Untuk pengiriman jarak jauh, transmisi analog membutuhkan alat penguat atau amplifier untuk meningkatkan energi dalam sinyal. Sedangkan transmisi digital merupakan proses pemindahan sinyal digital yang mengandung data-data dalam bentuk biner. Untuk pengiriman jarak jauh, transmisi digital memerlukan alat pengulang atau repeater. Alat pengulang ini menerima sinyal digital, memulihkan kembali pola jajaran byte dan mentransmisi ulang sinyal yang baru. Selanjutnya perbedaan sistem analog dan digital, di mana sistem analog ini bersifat kontinu sedangkan sistem digital bersifat diskrit. Sistem analog kemungkinan dapat terjadi error yang besar karena memiliki range, sedangkan sistem digital kemungkinan errornya itu kecil karena hanya ada dua data yaitu 0 dan 1. Sistem analog rentan terhadap gangguan, sedangkan sistem digital lebih tahan terhadap gangguan. Sistem analog hanya mengolah sedikit data, sedangkan sistem digital mengolah lebih banyak data. Sistem analog pengolahan data terbilang rumit karena melibatkan pengaturan frekuensi dan amplitudo. Sedangkan sistem digital pengolahan data dibuat lebih sederhana karena mengatur kondisi 0 dan 1 saja. Nah, dari tabel tersebut terlihat bahwa kebanyakan sistem digital lebih unggul dibandingkan dengan sistem analog. Satu-satunya kekurangan sistem digital adalah karena pada dasarnya kita hidup di dunia analog. Selanjutnya kita beralih ke klasifikasi komponen elektronika. Jadi komponen elektronika ini terbagi atas komponen aktif dan komponen pasif. Komponen aktif adalah jenis komponen elektronika yang memerlukan arus eksternal untuk dapat beroperasi. Dalam hal ini, dalam rangkaian elektronika, arus listrik yang dibutuhkan bisa arus AC maupun DC. Komponen aktif ini terdiri dari yang pertama, dioda, yaitu komponen aktif yang berfungsi untuk menghantarkan arus listrik ke satu arah dan menghambat arus listrik dari arah sebaliknya. Yang kedua adalah transistor, yaitu komponen elektronika aktif yang memiliki berbagai macam fungsi seperti sebagai penguat, pengendali, penyiara, osilator, modulator, dan sebagainya. Yang ketiga ada integrated circuit, yaitu komponen elektronika aktif yang terdiri dari gabungan transistor, resistor, dan komponen lainnya. Dan yang keempat adalah saklar atau switch, yaitu komponen aktif yang digunakan untuk menghubungkan dan memutuskan aliran listrik. Selanjutnya komponen pasif, itu merupakan jenis komponen elektronika yang tidak memerlukan arus listrik untuk dapat bekerja. Tidak seperti komponen aktif, komponen pasif ini tidak bisa bersifat menguatkan, menyearahkan, dan mengubah suatu bentuk energi ke bentuk energi lainnya. Komponen pasif ini terdiri dari yang pertama, resistor atau penghambat, yaitu komponen elektronika pasif yang berfungsi untuk menghambat dan mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian elektronika. Yang kedua adalah kapasitor, adalah komponen elektronika pasif yang dapat menyimpan muatan listrik dalam waktu sementara, dengan satuan kapasitansinya adalah farad. Yang ketiga adalah induktor, yaitu komponen elektronika pasif yang berfungsi sebagai pengatur frekuensi, filter, dan juga sebagai alat kopel atau alat penyambung. Selanjutnya beralih ke rangkaian penguat. Jadi rangkaian penguat adalah suatu rangkaian yang digunakan untuk menguatkan sinyal masukan. Rangkaian penguat biasanya dibangun dari sebuah transistor hingga beberapa transistor. Rangkaian penguat ini terdiri dari yang pertama penguat common base, yaitu penguat yang kaki basis transistor di-groundkan. Lalu input dimasukkan ke emitor dan output diambil dari kaki kolektor. Penguat common base mempunyai karakter sebagai penguat tegangan. Yang kedua adalah penguat common emitter, yaitu penguat yang kaki emitor transistor di-groundkan, lalu input dimasukkan ke basis dan output diambil pada kaki kolektor, serta mempunyai karakter sebagai penguat tegangan. Pada rangkaian ini,
emitor ditanahkan atau di-groundkan. Yang terakhir ada penguat common collector, yaitu penguat di mana kaki kolektor transistor di-groundkan atau ditanahkan. Lalu input dimasukkan ke basis dan output diambil pada kaki emitor. Dan penguat ini berkarakteristik sebagai penguat arus. Selanjutnya beralih ke rangkaian komparator, yaitu rangkaian elektronika yang digunakan untuk membandingkan suatu besaran masukan dengan besaran lain dan menghasilkan suatu keadaan tertentu pada keluarannya. Rangkaian komparator ini terdiri dari komparator inverting dan komparator non-inverting. Pada komparator inverting, V input dihubungkan pada saluran inverting dan V reference pada saluran non-inverting. V reference dapat menggunakan sumber catu daya tegangan konstan atau rangkaian pembagi tegangan. Sedangkan pada komparator non-inverting, V input dipasang pada saluran non-inverting dan V reference pada saluran inverting. Jika V input lebih besar dari V reference, maka V output akan mencapai tegangan maksimumnya atau yang biasa disebut dengan V saturasi. Jika input lebih kecil dari V reference, maka V outputnya adalah minus V saturasi. Selanjutnya kita beralih ke rangkaian terakhir, yaitu rangkaian penyearah. Rangkaian penyearah adalah rangkaian elektronika yang berfungsi untuk merubah arus bolak-balik menjadi arus searah. Rangkaian penyearah ini terdiri dari yang pertama, penyearah setengah gelombang, yaitu penyearah yang paling sederhana karena hanya menggunakan satu buah dioda untuk menghambat sisi sinyal negatif dari gelombang AC dari power supply dan melewatkan sisi sinyal positifnya. Ada juga penyearah gelombang penuh, yaitu jenis penyearah yang paling sering digunakan dalam rangkaian power supply karena memberikan kinerja yang lebih baik dari jenis penyearah lainnya. Penyearah gelombang penuh ini juga sering disebut dengan penyearah jembatan.